Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Aditya Pramudita dengan NIM 2021434409. Di sini saya akan menjelaskan sebagian rangkuman dari pembelajaran perkembangan peserta didik. Perkembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari perubahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Menurut Harlock 1991, dalam perkembangan ada dua proses yang bertentangan yang terjadi secara serempak selama kehidupan, yaitu pertumbuhan yang disebut evolusi dan kemunduran yang disebut dengan involusi. Pada awal kehidupan manusia yang berperan adalah evolusi, sedangkan involusi lebih berperan pada akhir kehidupan, yaitu perubahan-perubahan yang bersifat mundur. Dalam pengkajian perkembangan individu ini ada dua istilah yang sering muncul. Pertama, perkembangan atau development, dan kedua adalah pertumbuhan atau growth. Istilah perkembangan dititik beratkan pada aspek-aspek yang bersifat psikis atau kualitatif, sedangkan pertumbuhan dipakai untuk perubahan-perubahan yang bersifat fisik atau kuantitatif. Secara lebih rinci, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan adalah yang pertama, pertumbuhan atau growth cenderung lebih bersifat kualitatif, berkaitan dengan aspek. Contohnya, ukuran berat dan tinggi badan, ukuran dimensi sel tubuh, umur dan tulang yang bisa diukur. Selanjutnya, perkembangan atau development cenderung lebih bersifat kualitatif, berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Contohnya, bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur, misalnya dalam perkembangan bahasa, emosi, intelektual, perilaku. Perkembangan peserta didik sendiri merupakan bagian dari pengajian dan penerapan psikologi. Perkembangan dalam pengkajian mata kuliah perkembangan peserta didik difokuskan pada perkembangan individu sebagai peserta didik pada institusi pendidikan. Perspektif sepanjang rentang kehidupan manusia menjelaskan adanya 7 karakteristik dasar yang harus dipahami untuk melihat perkembangan manusia, yaitu yang pertama, perkembangan adalah seumur hidup. Yang kedua, perkembangan bersifat multidimensional. Yang ketiga, perkembangan adalah multidireksional. Yang keempat, perkembangan bersifat lentur atau plastis. Yang kelima, perkembangan selalu melekat dengan sejarah. Yang keenam, perkembangan bersifat multidisipliner. Yang ketujuh, perkembangan bersifat kontekstual. Pengertian dari PPD dan manfaatnya adalah sebagai calon pendidik ada beberapa peran guru, yaitu sebagai inspirator dan motivator dalam proses belajar dan pembelajaran. Guru mampu menstimulasi, mendorong, serta mengolaborasi daya berpikir siswa, sehingga mampu membentuk perasaan senang dalam belajar dan memiliki sikap dan perilaku yang tepat. Mungkin ini sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.